sudah sepuh, terus mau wafatnya sulit, terkadang hanya nyawanya tinggal di sini, dalam tanda kutip ini nyawa ya. Saya ada dua pengalaman sih sebenarnya ini pernah membantu dalam artinya saya lantaran gitu ya, lantaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membantu gitu lantaran. Itu pernah dulu itu karena sulit itu ada pusaka yang masih ada di sini sebenarnya. Dan memang harus ada komunikasi. Jadi di sini itu kita kembali lagi ke komunikasi. Jadi tidak serta-merta kemudian kamu harus pergi, kamu harus ini ngusir itu nggak segampang itu karena logikanya kalau kita mau relokasi tempat pasti ditinggalin orang yang sudah lama walaupun ini tanah negara, tapi kita juga pendekatannya harus pendekatan dekat, terus kompensasinya apa, bagaimana cara membujuknya. Waktu itu sebenarnya hanya komunikasi sih, sebenarnya membujuk minta apa nanti kalau dilepas diantarnya di mana. Misal biasanya paling sering diantarnya ke pantai selatan sih, karena sebagai muara dari semuanya. Soalnya kalau kita frontal gitu nanti justru mereka akan nyerang balik gitu, nggak terima atau demo gitu sih. Jadi semuanya harus ada tata keramanya juga ya, apapun itu benar ya Mas Hao ya. Benar, termasuk kayak kita ketemu orang lah, mau orangnya itu serem, mau orangnya itu jahat, kalau kita niatnya baik dengan etika, dengan sopan santun etika yang baik, ngobrolnya enak gitu ya pasti akan lurus juga. Sama sih gitu. Tapi sama ini ya Mas Hao ya, misalnya nih si orang ini dia tidak sama sekali tidak mendalami, tapi si kodam ini apakah tetap bisa masuk tanpa dia menerima? Itu bagaimana Mas Hao? Itu bisa sih Mbak, memang kalau dia biasanya kalau seperti itu nanti ditanyain, oh saya sudah ditugaskan sama leluhurmu, gini-gini untuk menjaga apa gitu. Itu kembali lagi nanti ya ke komunikasi juga kita akan tanya secara energi, residual energi itu kodamnya seperti apa dulu gitu. Jadi leluhurmu juga mengatakan ini enggak, karena kalau tidak kita verifikasi atau tidak kita tanya ulang, biasanya juga bohong. Ngaku-ngaku disuruh atau ngaku-ngaku diperintah itu juga nggak bisa. Jadi kalau nanti tujuannya sudah seperti itu, memang kalau tidak bisa kita selesaikan secara baik-baik, memang ada beberapa cara. Salah satunya ada diruat, ada diruki ya harus ditahlili dulu atau apa, dibikinkan bacaan atau apa, pesan terakhirnya seperti apa. Dan ini juga berlaku kalau orang mau jual rumah warisan terutama, itu kok nggak laku-laku, kenapa sih itu? Terkadang leluhurnya atau bapak ibunya sudah almarhum, kakeknya juga nggak terima. Nanti kalau dijual, kalian semua pada rebutan warisan, mendingan nggak usah. Gitu sih, iya. Oh gitu, oke. Iya. Terus satu lagi aku penasaran, ini menarik banget buat teman-teman juga mungkin ada yang tanya. Kalau misalnya ada orang awam yang sama sekali nggak mengerti, terus dia udah tua, itu pengaruh nggak sih apa yang mesti dia lakukan untuk supaya si kodam ini nggak nyangkut? Itu yang perlu dilakukan apa? Misalnya orang awam nih nggak tahu apa-apa gitu. Iya, memang harus ada lelaku-lelaku juga sih Mbak. Jadi ada doa-doa tertentu, malam harus tirakat contohnya, kemudian mandi untuk ngelepas, karena air itu pasti netral, apapun itu pasti akan netral. Jadi ada ikhtiarnya lah. Terus ahli waris juga harus ketemu yang bisa dipercaya, karena pusaka terkadang orang dulu mungkin dipakai untuk kekebalan, untuk kekayaan, ataupun untuk aura pemikat dan macam-macam, itu juga harus dikomunikasikan baiknya itu seperti apa, dan nanti pasti ada petunjuk lah, setiap kemauan pasti ada jalan pasti. Tapi kalau orangnya terus takabur ya ini pasti bisa lepas, saya ingin hidup selamanya lah, itu ya sulit. Perjanjiannya seperti apa dulu. Jadi informasi sebenarnya semua bisa kita tarik dari korinnya, seperti apa sih mau ngobrol, karena kalau kita melihat korin putih dari seseorang itu pasti dia nggak akan bohong ceritanya seperti apa. Oke. Tuh guys, semoga menjawab tadi pertanyaan siapa tadi, aku lupa lagi namanya. Banyak banget sih Mas Hao yang ini. Iya, ini yang keluar naiknya kenceng soalnya. Sorry ya, saya sambil minum ya. Maaf. Iya, sorry. Kok aku sorry juga nih, aku udah tadi minum juga tuh. Tuh, teman-teman. Benar ini. Iya banget, aku nggak sabar collab sama Mas Hao. Kayak ini visanya udah turun loh Mbak Sarah, visa kunjungan. Yeay. Nanti abis ini kita boleh video call, ada Mas Dova nggak di situ? Ada. Ya udah nanti. Iya. Udah Mas Dova. Nanti sekalian aku pengen ngobrol sebentar sih. Ya, abis ini nanti abis ini. Iya Mbak. Nih, bahas reinkarnasi dong, itu masih simpang siur, wah panjang tapi ya. Aduh gimana ya ini menanggapinya ya. Kalau kita bilang tentang reinkarnasi itu
gimana ya? Ini secara sains saja ya bisa dijelaskan sebenarnya. Ya, Kita ya, semua ini sebenarnya ada satu di sini adalah DNA, nucleic acid yang ada di dalam tubuh. Ini akan membawa segala informasi dari leluhur-leluhur kita, terutama dari kakek nenek, dari buyut, dari semuanya. ya. Turunan-turunan karakter ini kemudian akan masuk ke dalam tubuh orang yang terlahir lagi. Itulah kok bisa, misal dia melihat kejadian dalam dulu, merasakan seperti apa, karena Ya. di dalam DNA itu semuanya terekam informasi-informasi di zaman lampau juga bisa. Lantas kalau kita melihat secara metafisika, kalau tadi dijelaskan secara medis ya, secara non medis, bahwasanya kehidupan yang terjadi lagi itu juga berasal dari korin orang yang dulu pernah hidup. Jadi korin itu kan jin yang mendampingi kita, yang menjaga kita, yang mengcopy paste terkadang. Jadi sebelum kita terlahir, kadang ibu kita kan proses kelahiran buka berapa itu kan terbang banyak banget nih korin-korin di atas. Dan saya itu pernah punya pengalaman Mbak Sarah melihat seperti itu gitu. Jadi dulu waktu tahun 94 waktu adik saya lahir waktu itu, kan saya nunggu ibu saya karena bapak saya pergi. Itu memang banyak Mbak berterbangan gitu. Macam-macam di atas. Terus pas waktu mau keluar, itu nanti si sosok ini mulai dari dewasa, misal dari usia 50 jadi usia 40, 30, 20, 10 sampai jadi anak bayi gitu. Masuk, kemudian lahir gitu. Dan untuk seperti itu ada yang random, ada yang dia memang bawaan dari leluhur. Kalau bawaan dari leluhur memang masih beruntung, tapi kalau random bisa jadi, oh saya ini dulunya orang apa, saya berasal dari mana gitu. Bisa macam-macam gitu. Dan pernah ada sosok-sosok itu yang ingin terlahir dalam arti saya tanyain nakal gitu. Oh saya ingin lahir itu sudah booking tempat, terus masuk ke rahimnya dulu, sehingga ibunya kadang mengalami mimpi buruk, anaknya lahirnya sungsang atau apa, karena memaksa dia, jadi rebutan tempat gitu. Sehingga kan kalau orang di Jawa kan ada mitoni, barang itu tuh Mbak, ada 7 bulanan, ada prosesi ini, itu memang tujuannya untuk selamatan, biar cucuku, biar anakku nanti kalau terlahir selamat gitu, dengan doa-doa gitu. Oke, itu guys tentang reinkarnasi. Tapi mungkin Mas Hal nggak tahu ya, aku udah pernah cerita belum ya. Jadi aku tuh pernah punya memori akan orang yang bukan aku, tapi dia laki-laki, terus orang Amerika, dia pilot. Nah itu bukan sosok yang aku lihat, tapi datangnya ke aku itu adalah memori seperti aku masih kecil. Cuman bukan aku gitu. Dan ternyata setelah dicari, ternyata aku dulu itu adalah seorang co-pilot yang meninggalnya di tahun 43. Aku US Army, namanya John Riley. Nah itu informasinya itu aku dapetnya bit of pieces dulu. Tapi setelah aku ngobrol sama temanku yang di Amerika, dicari sama dia, ada orangnya. Jadi emang bener aku meninggalnya itu, kenapa aku takut terbang selama ini, ternyata aku meninggalnya crash landing. Jadi pada saat emergency landing gitu. Tapi memang mungkin banyak yang mengira kalau si reinkarnasi itu bukan kita full, jadi hanya sedikit bagian gitu ya kali ya, bahasa mudahnya. Iya benar Mbak. Ya, jadi terkadang satu orang itu ada berlapis-lapis ya, dalam artian past life, kita sebutnya di sini past life. Kita universal ya, nggak mengacu pada agama ataupun kepercayaan tertentu, tapi lebih ke past life. Dan itu memang benar. Dan percaya nggak percaya, kalau contohnya Mbak Sarah pernah ke Amerika Serikat, kalau saya pernah ke Jepang itu sama Mbak, sesuatu yang tidak direncanakan. Karena past life yang kuat saya memang waktu Perang Dunia Kedua, waktu zaman era kolonial juga, pas Nippon juga sama masuk. Dan itu memang seperti kita pulang kampung nanti, seperti rasanya. Walaupun itu di luar negeri atau di mana itu kayak pulang kampung. Karena kalau kita bilang sebenarnya alam semesta ini kan menyimpan banyak hal. Dan energi dalam hukum kekekalan energi, Joule ya, energi itu akan terus ada, tetapi wujudnya yang berubah sebenarnya. Kekekalan, jadi kekal, umurnya itu kekal energi itu. Sehingga ini ya kadang hinggap ke siapa, masuk dan membawa memori, membawa suatu kenangan yang terekam di sel-sel otak gitu nanti. Karena DNA kan kuat banget tuh Mbak, DNA betul. kan. Ya, betul. Mas Hal, tapi kalau apakah di Jepang, di Eropa juga nggak? Sama semua Mbak, seluruh dunia sebenarnya. Kalau aku yang banget Eropa, aku udah pasti di South of France dulu pernah. Mesir itu udah pasti. Tapi aku belum pernah ke Mesir. Amerika itu si John Riley sih.
Jadi pada saat aku Ya, ngeliat bendera Amerika tuh kayak lebay gitu, kayak ada sesuatu tentang bendera Amerika yang tidak bisa aku jelaskan. Oh, ternyata mungkin dari si John Riley itu gitu kali ya ya, ya benar penjelasannya. sih, benar Mbak. Seperti Walaupun raga, seperti gimana? gimana sorry Mbak, malah kepotong saya. Nggak apa-apa. Maaf tadi. Seperti Mas Hao melihat wanita Jepang misalnya. Iya, benar. Termasuk Ya, termasuk sebenarnya kalau kalau kita lihat ya raga dan ruh itu walau alam akan kemana. Kalau raga pasti akan melebur. Raga itu kan fisik, akan ya, melebur, entah itu diabuhkan, entah itu dikubur, pasti akan melebur, akan hancur raga ini. Raga itu ibarat casing, casing itu bisa rusak. Tapi kalau software, ada hardware, ada software, software ini akan terus ada karena energi yang tidak terlihat. Dalam hal ini bisa dijelaskan secara ilmu fisika ataupun bahkan fisika kuantum juga bisa dijelaskan. Tapi kalau kita bilang ruh atau sukma itu tidak satupun bisa melihat. Nanti akan kemana? Walau alam itu semuanya. Tapi kan selama orang hidup ini kan pasti akan bersinggungan dengan yang namanya sosok astral ya, entah itu jin atau ya, apa. Sosok ya. astralnya mengikuti kita, bahkan saat kita mandi pun dia akan ada. Sehingga dia akan mengcopy, mengcloning semuanya yang terjadi. Mengcloning dan saat orang ini meninggal, raganya sudah hancur dan ruh, sukma energinya akan walau alam kemana. Ini kan ada waiting list sebenarnya Mbak Sarah. Jin-jin Oke. astral ataupun jin korin ini pasti ada waiting list untuk menunggu nanti hari akhir. Sehingga sembari menunggu, mereka akan mencari inang ataupun indukan baru untuk nanti dihinggapi lagi membawa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ini yang nanti bisa Wow. diciptakan kehidupan yang terulang kembali. Tapi kalau kita bilang ke kepercayaan yang lain, bahwasanya memang ada karma yang harus dibayar itu Ya. memang benar. Bahkan di agama Wow. Islam pun yang disebutkan contohnya eh, kebaikan ataupun keburukan sekecil biji zarah pun di surat zarah ya itu nanti akan dibalas sebenarnya sama karma itu seperti itu. Jadi kadang kita ngelihat orang ibadah juga nggak pernah apa kok bisa kaya raya ya kalau kita lihat ternyata kakeknya pahlawan gitu. Terus orang yang rajin ibadah kerjanya apa rajin itu tapi kok hidupnya seperti itu oh ternyata kakeknya dulu pernah membantai orang seperti itu. Jadi karma itu indeksnya dia seperti apa ya seperti jam jam pasir jadi bisa ngisi bisa penuh bisa ngisi bisa Iya, penuh iya, iya. Oke. Wow, sehingga kan gila. Heeh. kan ada pepatah bilang apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kalau kita menanam kebajikan ya itu akan kita tuai walaupun Setuju. mungkin saya sama Mbak Sarah hari ini kasarannya nih kita nggak anu ya banyak baik sama orang ya belum tentu bisa kita dijahatin tapi kan anak cucu kita yang akan memanen nanti kebaikannya ya itu Iya, betul. reinkarnasi bisa dijelaskan seperti itu terus sih Iya. Mbak. Iya. Wow, luar biasa. Ini terakhir ya Mas Haun, ini kita nggak kerasa udah sejam. Terakhir, apa sih Kayak enaknya nih durasinya tambah sih. Mas Hao, nih lagi nih Mas Hao. Apa sih Iya, yang tujuannya Mas Hao menjalani ini akhirnya? Kalau kalau aku ya, kalau aku ya memang kayak ini adalah bonus bisa menghasilkan sesuatu dari sini. Tapi iya, buat aku bisa berbagi cerita dengan orang banyak dan buat aku sendiri pribadi aku bisa mendapatkan pembelajaran untuk aku bisa lebih menghargai hidup dan selalu diingatkan sebenarnya diingatkannya itu adalah untuk terus dekat dengan Gusti Allah gitu. Karena iya, kadang-kadang kita aku juga ya namanya manusia pasti ya suka lupa apa apa ya ya namanya manusia gitu tapi dengan aku selalu kalau kasih ketemu kisah-kisah sedih mereka-mereka ini tuh aku mendapatkan pelajaran dari situ dan aku berharap dengan berbagi cerita ini teman-teman yang di rumah juga bisa mengambil sedikit atau apa ya mengambil cerita dari apa yang aku ceritakan itu untuk pelajaran juga gitu untuk lebih menghargai hidup. Kalau aku itu ya pengennya gitu. iya, Heeh. iya. Sama sih Mbak. Misi kita saya sama Mbak Sarah tuh misinya sama sebenarnya. Kita terlahir di sebenarnya apa ya generasi reformasi sebenarnya ya. Jadi nanti akan membawa generasi-generasi muda, terutama Nusantara Indonesia ini untuk menuju kejayaan lagi. Jadi memang amanah kita nanti untuk membangkitkan sejarah-sejarah leluhur, Mbak sebenarnya. Ya, Sejarah-sejarah ya, leluhur yang sudah hilang, ya, pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat kan pahlawan-pahlawan kita kan tidak semuanya tercantum di buku sejarah.
Ya, pahlawan-pahlawan betul. kita seperti dulu Mbak waktu ke Cepu contohnya, terus ke Ngawi, ke Benteng Vandenbosch itu. Ya. Sebenarnya kita hanya menjadi penyambung lidah Mbak Sarah. Saya, Mbak Sarah dan teman-teman yang lain itu hanya menjadi penyambung lidah untuk Ya. menyampaikan ini. Karena kita semua harus meneruskan karma baik dari leluhur-leluhur kita dahulu, kakek-kakek kita dulu. Amin. Iya. Diwariskan ke cucunya itu biar berguna lah. Ini seperti ini, nanti biar tidak lupa kepada leluhurnya dalam artian kita bangsa yang besar, bisa menguasai dunia dan macam-macam gitu yang apa destinasi kita itu banyak, kita kekayaannya banyak. Kalau kita bilang hantu mau studi sampai S5 itu ya hantunya akan habis untuk Indonesia. Tetapi di balik itu berarti kita ngelihat hantu nggak hanya buat takut-takutan. Ternyata kita itu kaya banget loh. Kalau di luar negeri cuma ada Dracula, zombie, apa kita kan pocong, ada pocong merah, pocong hitam, pocong apa gitu kan banyak banget gitu. Sebenarnya Tapi kita harus ya, membangkitkan itu sih. ya. Betul, sama ini sih kenapa aku suka banget sama kisah Tanah Jawa. Karena ya itu mengingatkan lagi, oh iya ya, kita tuh terlalu sibuk mencari keluar, ternyata di tanah sendiri tuh ceritanya banyak yang tidak terungkap, yang belum terungkap, yang atau Iya, mungkin kita tahu tapi kita kayak nggak peduli gitu. Dan hey, sebenarnya iya, apa ya, perjuangan-perjuangan leluhur kita itu luar biasa loh, dan di tanah sendiri, dan eh, apa, dan cerita-ceritanya tuh macem-macem gitu, pengkhianatan, kisah cinta juga, iya. perjuangan untuk apa ya, sebenarnya kayak perebutan wilayah untuk sebenarnya Nusantara maju, kan itu banyak banget gitu, sampai sebenarnya akhirnya gimana sih kita bisa jadi seperti ini, kan pasti karena beliau-beliau juga gitu. Dan ini kalau menurut aku guys, banyakin nonton kisah Tanah Jawa, baca buku, research, dan mulai cari tahu tentang sejarah kalau menurut aku ya, karena apa, banyak yang sudah meninggalkan gitu, karena mungkin menurut mereka nggak seru, tapi hey, seru loh. Kalian harus tahu dan harus paham kita menginjak ini di tanah mana, di tanah siapa gitu. Kalau Iya, buat ya aku. nanti benar sih Mbak, Insya Allah juga kan saya nonton sampai tak ulang-ulang dan kalau nonton DMS ataupun dulu acara Mister Tukul jalan-jalan ya kan sering masih di aku juga. Kadang saya masih tak ulang-ulang gitu. Jadi ya kayak Mbak Sarah ke Ngawi, kemudian ke Cepu, terus kemudian ke rumah sakit mana itu dulu pernah di luar Jawa itu juga saya pernah nonton Iya, iya. ceritanya. Ya saya cuman waktu itu nggak nyangka sih Mbak ya kok bisa ketemu gitu kan ya nggak mungkin dalam tanda kutip tapi ya alam semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa memang kalau sudah menakdirkan untuk Ya, diberikan misi untuk diberikan apa pasti jodoh dalam tanda kutip itu pasti ditemukan gitu. iya. Nggak usah ngoyo Amin. istilahnya ya sudah wayai sudah saatnya ya pasti nanti akan ketemu Iya. gitu sih. Yeay, oke ini guys, udah sejam, gak kerasa banget. Ini adalah awal dari kolaborasi romantis dari Misteri Sora dan Kisah Tanah Jawa. Jadi kalian bersabar aja, tenang aja. Kami insya Allah kita sedang merencanakan sesuatu, dan doakan semoga ini lancar semua dan kita semua diparingi kesehatan ya guys. Jadi bisa Amin ya. bisa menjalankan ini ya guys ya. Dan Saradix jangan lupa serbu YouTube-nya Kisah Tanah Jawa, kita bikin 1 juta. Coba, bisa nggak tuh Saradix bikin 1 juta? Gimana? Kalau misalnya bisa, kalian luar biasa. Ini Saradix ini Mas Hal, mereka sweet banget. Kayak nggak tahu ya kenapa ya, karena apa karena aku juga ke mereka, aku sayang gitu mereka, terus aku bisa kerasa gitu mereka yang sweet banget, bisa nge-DM tuh pakai puisi, pakai pakai apa namanya, kayak Iya, menyatakan sukanya tuh lucu gitu. Aku suka banget, kayak seneng. Thank you ya Saradix dan Javanika. Tuh banyak Masal yang masih stay, ada berapa tuh, aku nggak bisa iya, siur aku. iya. Ini keburu-buru nggak tuh Mbak?